Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan uh, mata pelajaran ekonomi lintas minat. Nah, dalam ekonomi lintas minat ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran yang kemarin ya sampai dengan prinsip ya ekonomi ya, prinsip ekonomi, konsep dasar laporan keuangan dan standar akuntansi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya apa itu prinsipnya, konsepnya ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah, semoga kita mendapatkan kebaikan. Al-Fatihah. Selesai. Nah, jangan lupa untuk absen ya di Google Form yang sudah Bapak share di e-learning yang maupun di grup WhatsApp ya. Dalam prinsip-prinsip dasar akuntansi ada beberapa proses kegiatan akuntansi ya, yaitu yang pertama adalah tahap pencatatan transaksi ya, yaitu meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukaan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, perjunalan, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindah bukuan atau posting ke buku besar, baik buku besar utama atau buku besar pembantu. Nah, selanjutnya tahap pengintisaran ya, di mana tahap ini ya meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga adalah tahap penyajian laporan keuangan. Dalam tahap ini ya meliputi penyajian laporan laba rugi, income statement, pencatatan penutup, closing interest ya, penyajian laporan perubahan modal, penyajian laporan posisi keuangan, penyajian laporan arus kas ya, dan pencatatan pembalik ya jika diperlukan. Dapat dilihat siklus akuntansi ya, mana di situ ya bisa dilihat untuk siklusnya ya. Nah, selanjutnya adalah standar akuntansi. Nah, di akuntansi ini pastinya ada standar-standar yang harus ya, yang harus dipenuhi pada seorang akuntan ya. Di mana standar ini yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih dan dituangkan dalam bentuk ketentuan resmi sebagai acuan utama praktek akuntansi di lingkungan negara tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, perhatikan gambar berikut ya. Dimana bisa kalian lihat itu ada prinsip-prinsip ekonomi ya, semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, dan teknik yang disediakan secara teoritis ataupun praktis. Nah, dimana dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar yang berwenang ya untuk mencapai tujuan laporan lingkungan negara tertentu. Selanjutnya ada baru standar akuntansi ya. Terus di situ juga ada ketentuan atau praktek yang tidak diatur dalam standar akuntansi, termasuk peraturan badan otoritatif lain, kebiasaan dan konvensi, di mana dipilih dan ditetapkan oleh penyaji laporan keuangan sepanjang sesuai dengan kerangka konseptual dan tidak menyesatkan pemakai. Nah, mana di situ hasilnya adalah praktek sehat, sound practice ya, mana akan menghasilkan suatu prinsip akuntansi terima umum. Selanjutnya dalam pemakaian informasi akuntansi, siapa sih yang memakai akuntansi ya, pasti banyak ya. Nah, salah satunya adalah pihak internal. Pihak internal ini ya mereka menggunakan akuntansi ya sebagai apa? Pastinya sebagai informasi akuntansi yang biasanya untuk pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan ya. Terus selanjutnya ada pihak eksternal ya.
Pemakaian informasi ini ya, ini dapat lebih rincikan lagi ya menjadi pemilik ya, terus investor, karyawan, kreditor, ya pemasok, pelanggan, ya pemerintah, bahkan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, profesi akuntansi. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Nah, pekerjaannya meliputi audit internal, penyusun laporan, desain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini yaitu akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Nah, akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien yang berdasarkan SAP atau SPAP. Hasil audit laporan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituangkan dalam laporan keuangan auditan. Ya. Selanjutnya ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti contohnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan dan BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Contohnya ya, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik ini biasanya profesi sebagai dosen ataupun guru. Nah, terus dalam bidang akuntansi ada beberapa bidang akuntansi ya. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting ya, di mana bagian bidang ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam ya, suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lainnya dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. Nah, selanjutnya ada accounting pemeriksaan atau auditing. Nah, bidang ini menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Ya. Selanjutnya ada akuntan biaya, ya, di mana bidang ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Selanjutnya ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Ya, bidang ini menggunakan data historis ya maupun data tafsir untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi yang mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal khusus yang dihadapi oleh manajer atau pimpinan perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Ya. Selanjutnya adalah tax accounting atau akuntansi perpajakan. Nah, bidang ini yang mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Selanjutnya akuntansi anggaran atau budgeting, ya, mana bidang ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah education accounting. Ya, education accounting ini yaitu merupakan bidang spesialis akuntansi yang bergerak ya bagi penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. Ya, terus akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Ya, bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi
Ya. Selanjutnya adalah social accounting. Ya. Social accounting. Dalam bidang ini, ya, mengajarkan bahwa berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan, ya, akibat kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Nah, dalam bidang akuntansi juga ada etikanya, ya, yang harus, ya, dilakukan oleh seorang akuntan, ya, yaitu meliputi tanggung jawab, ya, dia sebagai apa, ya, terus kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, terus perilaku profesional, dan standar teknis, ya. Itu saja penjelasan mengenai pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak terangkan, ya, bisa dipahami, ya. Adapun kalau ada yang ingin bertanya, ya, silakan, ya, menghubungi Bapak, ya, di madrasah ataupun melalui WA. Nah, terima kasih, ya. Sekian, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.